Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama kita pada pembahasan terkait dengan manuskrip Al-Quran, sebelum kita berdiskusi tentang metode dan langkah-langkah penelitian manuskrip Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita diskusikan terlebih dahulu bagaimana sih pembahasan terkait dengan manuskrip Al-Quran itu sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Pada dasarnya sebenarnya manuskrip Al-Quran itu, teman-teman kalau sudah membaca buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Al-Quran, itu teman-teman bisa mendeteksi kajian tentang manuskrip Al-Quran. Karena kajian tentang sejarah Al-Quran yang berbasis manuskrip itu sudah dilakukan oleh para pengkaji terdahulu. Kebanyakan oleh mereka dilakukan oleh para orientalis, karena memang mereka memulai kajian terkait dengan sejarah Al-Quran itu berbasis mempertanyakan terlebih dahulu sejauh mana otentitas Al-Quran itu. Para orientalis, kalau kita membaca buku-buku orientalis, memang kecenderungannya adalah mereka mengkaji tentang kesejarahan Al-Quran. Kalau teman-teman mendengar beberapa nama-nama tokoh, misalkan ada Alfonso Mingana, ada Christopher Luxemburg, ada Grofman, ada Arthur Jeffrey dan lain sebagainya, secara tesis dasar yang mereka pertanyakan adalah sejarah Al-Quran itu sendiri. Sejauh mana Al-Quran itu otentik, apakah Al-Quran itu benar-benar ada atau tidak. Nah, itu tesis dasar Nabi Abud dan lain sebagainya, itu adalah tesis dasar dari penelitian-penelitian mereka. Dan itu menjadi hal yang lumrah bagi kalangan para orientalis, karena memang tradisi mereka adalah tradisi naskah. Kalau teman-teman baca sejarah kajian filologi atau kajian manuskrip, memang sangat berkembang di wilayah di wilayah barat ya saat itu, memang untuk menjelaskan atau untuk mengafirmasi sebuah proses itu disadarkan kepada bukti-bukti yang berbentuk material. Salah satunya adalah bukti-bukti yang berbasis naskah atau manuskrip. Oleh sebab itu, kalau kita membaca naskah-naskah atau membaca penelitian-penelitian terdahulu, kita akan menemukan bahwa kajian para orientalis bersumber dari kajian manuskrip itu sendiri. Ya, tadi ada beberapa tokoh yang sudah saya sebutkan, ada Alfonso Migana, ada Christopher Luxemburg. Kalau teman-teman pernah membaca The History of the Quran yang sangat berpengaruh di dunia Islam, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu karyanya Theodor Noldeke, itu juga menjadi basis dalam sejarah Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau bercerita sedikit tentang bagaimana sih perdebatan para orientalis itu terkait dengan otentisitas Al-Quran melalui manuskrip. Jadi tema kita hari ini seperti itu. Karena konsen kajian kita adalah manuskrip Al-Quran, saya ingin memulai itu dari perdebatan awal. Jadi sebenarnya apa sih yang dibahas di dalam perdebatan terkait dengan manuskrip Al-Quran itu? Sebenarnya ada dua kategori, secara umum ada dua kategori yang perlu kita ketahui secara umum ya. Ada dua kategori dan nanti akan muncul beberapa variasi-variasi. Yang pertama adalah yang skeptis. Yang skeptis terhadap otentisitas Al-Quran. Al-Quran sendiri bagi beberapa kalangan orientalis difahami sebagai hal yang tidak otentik atau tidak ada. Kalau dalam bahasa kita ya, Al-Quran itu tidak ada. Al-Quran itu hanya bikinan oleh masyarakat setelah Nabi wafat setelah itu. Nah, itu salah satu tokohnya adalah misalkan kalau kita baca bukunya Alfonso Mingana. Alfonso Mingana dalam bukunya The Ancient Syriac Translation of the Quran, dia
salah satu tesis dia yang terkenal adalah bahwa Al-Quran itu atau bahasa Arab itu belum ditemukan di era Arab, di masa awal Islam. Ya, dia mengatakan bahwa bahasa yang digunakan di Mekah dan Madinah saat itu adalah bahasa Syriak. Itu dalam bukunya The Ancient Syriac Translation of the Quran. Artinya pada saat itu, kalaupun ada Al-Quran, itu harusnya berbahasa Syriak, bukan berbahasa Arab. Nah, itu salah satu tesis yang sangat terkenal ya, dan itu menjadi cikal bakal dari sejarah Quran itu sendiri bagi kalangan skeptis, yang mana nanti akan dikembangkan oleh para peneliti setelahnya, Christopher Luxemburg. Dia bahkan ketika berbicara tentang diatritikal atau berbicara tentang huruf-huruf di dalam Al-Quran, dia lebih condong mengatakan bahwa huruf-huruf di dalam Al-Quran itu lebih condong kepada huruf-huruf Aramaik. Sehingga kalau ya agak sedikit guyonannya ya, bahwa ya kalau kalian ingin mempelajari Quran dan ingin memahami ayat-ayat Quran atau kata-kata Al-Quran, jangan membaca buku atau dokumen atau kamus berbahasa Arab, tapi cocokkan itu dengan kamus bahasa Syrio-Aramaik. Artinya bagi mereka, bahasa Arab itu tidak ada di era itu. Bahasa Arab itu belum berkembang di era itu. Bahasa Arab itu baru berkembang di masa setelah Nabi wafat. Hal ini mereka simpulkan berbasis dari naskah-naskah yang mereka temukan. Jadi kajian naskah-naskah yang mereka temukan. Dari naskah-naskah yang mereka temukan, naskah yang berkembang di Mekah dan Madinah saat itu adalah naskah-naskah Syria Aramaik. Nah, jadi seperti itu. Itu pendekatan yang pertama, yaitu bahwa kajian otentisitas Al-Quran bagi mereka adalah Al-Quran itu tidak otentik. Tapi bagi beberapa kalangan ini juga jadi para orientalis itu tidak hanya satu, ya, beberapa kalangan orientalis yang lain, misalkan Nabi Abbott, Grufman dan lain sebagainya, mereka menyadari bahwa bahasa Arab itu sudah ada sejak masa awal Islam. Hal ini mereka buktikan juga dari bukti-bukti naskah yang mereka temukan. Misalkan dalam artikelnya Grufman ya, kalau kalian coba baca The Arabic Paleography itu, kalian coba searching Grufman itu, dia mengatakan bahwa Arabic alphabet itu sudah ada di era awal Islam. Itu dengan bukti-bukti Arab, bukti-bukti naskah yang berbahasa Arab. Yang lebih terkenal itu kalau kalian membaca itu bukunya Nabi Abbott, dan dia spesifik ingin menolak argumentasi yang dibangun oleh Minggana dengan menghadirkan sebuah naskah, itu namanya PERF nomor 558. Itu adalah sebuah naskah yang ditemukan di Egypt ya, di Mesir saat itu, dan itu teridentifikasi bahwa naskah itu bersumber atau tertanggal atau berasal dari tahun sebelum Islam itu datang ya. Dan kesimpulannya bahwa naskah itu sudah menggunakan bahasa Arab. Dan ini kesimpulan ini kemudian diadopsi oleh Mustafa Al-Azami dan lain sebagainya dalam bukunya The History of the Quran itu ya tadi. Artinya secara garis besar kajian terkait dengan manuskrip Al-Quran itu berorientasi kepada perdebatan tentang otentisitas Al-Quran. Tadi ada dua kubu tadi ya. Ada yang memang skeptis dengan kesimpulan bahwa bahasa Arab itu tidak ada, bahasa Arab itu belum ditemukan saat itu. Berbasis apa? Berbasis dengan naskah-naskah yang mereka kaji, naskah-naskah yang mereka kaji di era itu, yang memang tidak mengafirmasi adanya bahasa Arab. Nah ini berbeda lagi dengan penelitian yang lain tadi, Grohman, terus Nabi Abbott dan lain sebagainya, bahwa naskah atau Arabic script
itu sudah ada, bahkan jejak Islam itu belum muncul di Arab saat itu. Dan ini terkonfirmasi juga oleh Theodor Noldeke di dalam bukunya The History of the Quran itu, bahwa bahasa atau hubungan antara bahasa Nabatean dengan Arabic script itu sudah ada, dan sudah ada relasi itu, sehingga kesimpulan bahwa bahasa Arab itu belum ada atau belum digunakan di Mekah dan Madinah itu menjadi perdebatan ya. Jadi ada dua kategori tadi, sehingga yang ini menjadi menarik tadi, bahwa kajian terkait dengan manuskrip itu sudah dilakukan oleh para pengkaji naskah. Baru kemudian setelah itu beralih dari mengkaji manuskrip dengan tujuan untuk berbicara tentang klaim-klaim otentisitas Al-Quran, baru kemudian setelah itu beralih menjadi penelitian-penelitian yang berbasis mendeskripsikan fitur-fitur karakteristik yang terdapat pada naskah-naskah Al-Quran. Hal ini karena apa? Karena memang dari awal belum ditemukan, sampai sekarang juga belum ditemukan manuskrip yang asli, yang memang itu teridentifikasi berasal dari eranya Nabi. Manuskrip tertua yang pernah saya sampaikan di awal, manuskrip tertua yang sudah dikaji oleh beberapa pengkaji filolog, itu tertua itu masih tertanggal sekitar abad pertama Hijriah. Artinya ketika Rasul atau ketika Nabi sudah wafat, nah itu baru ada bukti fisiknya terkait dengan manuskrip Al-Quran. Sehingga belum adanya bukti fisik yang memang itu ditulis di era Nabi, yang menjadikan perdebatan terkait dengan otentisitas Al-Quran ini menjadi menarik. Dan para pengkaji otentisitas Al-Quran itu berbasis kepada penemuan-penemuan mereka di dalam manuskrip yang hadir di era Nabi. Oke, seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kajian kita terkait dengan manuskrip Al-Quran, kita meruntut dari situ, dari awal perdebatan terkait dengan otentisitas Al-Quran. Apakah Al-Quran itu otentik atau tidak? Melalui apa? Melalui manuskrip itu sendiri. Ada beberapa tokoh tadi ya, ada Alfonso Mingana, ada Nabi Abbott, ada Christopher Lesenberg, terus ada Grohman, ada Donald Deke dan lain sebagainya, bahkan Arthur Jeffrey dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa baca secara lebih detail beberapa artikel terkait dengan itu untuk memberikan gambaran terkait bagaimana sih para peneliti itu, para pengkaji naskah itu, para pengkaji manuskrip itu mendiskusikan hasil temuan mereka dalam manuskrip untuk bercerita atau berdiskusi terkait dengan otentisitas Al-Quran. Saya kira itu untuk konsep dasar kita di awal ketika berbicara tentang manuskrip di awal. Baru nanti kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana naskah itu sudah ditemukan. Misalkan ada Francis de Roche, dia meneliti tentang manuskrip yang sudah ditemukan dan itu terindikasi berasal dari abad atau masanya Umayyah atau masanya Abbasiyah. Atau David James, dia meneliti beberapa naskah yang ditemukan di era abad ke-10 ya, di era Utsmani, di era Safawi dan lain sebagainya. Nah, nanti penelitian manuskrip di era ini lebih menonjolkan kepada karakteristik, fitur-fitur dan lain sebagainya. Akan tetapi di awal tadi kajian manuskrip lebih dekat dengan kajian untuk mendiskusikan atau memperdebatkan otentisitas Al-Quran. Saya kira itu teman-teman. Kalian bisa membaca lebih detail buku-buku atau artikel-artikel yang sudah saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.